Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Muslimah, NIM G74219097 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas E semester 5. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas manajemen keuangan dengan Ibu Rizka Ayu Setiawati, SE MSM sebagai dosen pengampu mata kuliah. Industri properti di Indonesia adalah salah satu sektor yang paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Setelah tahun 2009, pertumbuhan kembali saham perusahaan properti lebih tinggi dari indeks harga saham gabungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah rasio keuangan sebagai bukti dari kinerja keuangan perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembalian saham perusahaan dari properti industri. Metode pengumpulan data menggunakan judgment sampling, di mana peneliti akan menentukan beberapa karakteristik yang relevan, kemudian menentukan jumlah sampel berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar untuk mewakili populasi, yaitu dengan data 18 properti perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan secara individual hanya return on asset yang berpengaruh signifikan terhadap return saham industri properti di Indonesia. Selanjutnya, tinjauan literatur. Rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangannya. Lalu, return saham didefinisikan sebagai keuntungan atau kerugian modal sebagai akibat dari investasi dalam portofolio saham. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Hubungannya adalah sebagai berikut. Sebagai dasar penelitian, peneliti telah mengembangkan dua hipotesis untuk memprediksi hasil penelitian. H1, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio utang, rasio pasar, dan rasio aktivitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham pada industri properti Indonesia. H2, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio hutang, rasio pasar, dan rasio aktivitas secara individual berpengaruh signifikan terhadap return saham pada industri properti di Indonesia. Pada tabel 1, berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, semua variabel memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Nilai signifikasi terendah adalah PER, yaitu 0,096. Artinya, uji ini gagal menolak H0, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dalam residual model, dan residu konsisten di seluruh variabel independen yang berada. Pada tabel kedua, hasil uji multikolinearitas, data dianggap bebas dari multikolinearitas karena masing-masing variabel bebas memiliki nilai korelasi jauh di atas 0,1, dengan 0,640 sebagai nilai terendah. VIF semuanya juga lebih rendah dari 10 dengan 1,563 sebagai nilai tertinggi. Tabel 3, pada tabel model summary, hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari tabel yang tersedia. Hasil dari kriteria tersebut adalah menerima H0, artinya tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini. Pada tabel 4, hasil data menunjukkan nilai Z-squeeze 0,721 dan Z-kurtosis 0,447. Kedua angka tersebut lebih kecil dari Z-tabel 1,96, sehingga residual data dianggap berdistribusi normal. Data ini lolos uji normalitas baik secara grafik maupun statistik. Pada tabel 5, berdasarkan tabel di atas, probabilitas signifikasi pada SPSS adalah 0,002. Lebih kecil dari tingkat signifikasi atau alfa, artinya secara simultan variabel independen rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen return saham, dan nilai hitung sebesar 4,248 jatuh pada daerah penolakan, di mana H0 ditolak dan H1 diterima. Pada tabel 6 dari tabel koefisien regresi dapat dilihat
Interpretasi hasil uji T yang dilakukan dalam penelitian ini per variabel independen adalah sebagai berikut. Return on asset dari data yang tersedia, artinya ROA secara individual berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selain itu, memiliki koefisien unstandardized sebesar 4,451, menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 100% ROA akan meningkatkan return saham 4,451 kali lebih tinggi. Untuk current ratio, karena tingkat signifikasi current ratio adalah 0,123 lebih tinggi dari alpha dan nilai F-nya sebesar minus 1,559 lebih besar dari minus 1,991, maka hipotesis 0 gagal ditolak. Akibatnya, rasio lancar dianggap sebagai faktor yang tidak signifikan terhadap return saham dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil DER. Didapatkan tingkat signifikasi DER sebesar 0,089 lebih tinggi daripada alpha, sedangkan pada nilai T-DER pada SPSS sebesar 1,721 lebih rendah dari 1,991. Artinya hipotesis 0 gagal ditolak dan secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Karena tingkat signifikasi TAT dari tabel yang tersedia, diketahui bahwa H0 gagal ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa total aset turnover bukan merupakan faktor signifikan dari rasio keuangan yang mempengaruhi return saham. Berdasarkan tabel koefisien regresi, diperoleh nilai p-value per sebesar 0,093, lebih besar dari alpha 0,05. Nilai T dihitung sebesar 1,705, lebih rendah dari T tabel sebesar 1,991, yang artinya hipotesis 0 gagal ditolak. Oleh karena itu, proses hipotesis alternatif ditolak. Artinya, PER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham secara individual. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.